Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan khusus untuk kelas 11 agribisnis tanaman perkebunan semester 1. Untuk materi pertama kita akan membahas tentang peluang usaha. Peluang usaha itu secara sederhana merupakan suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Berikut ada beberapa ciri-ciri peluang usaha yang baik. Di antaranya bersifat orisinil, harus dapat mengantisipasi perubahan, persaingan, dan kebutuhan pasar. Yang ketiga, sesuai dengan minat. Tingkat kelayakan usaha teruji, bersifat ide kreatif, ada keyakinan untuk mewujudkan, dan yang terakhir ada rasa senang saat menjalankan. Berikut ciri-ciri peluang usaha yang potensial, yaitu memiliki nilai jual. Yang kedua, usahanya bukan hanya sekedar ambisi pribadi saja dan bersifat nyata. Yang ketiga, usaha tersebut mampu bertahan lama di pasar. Yang keempat, tidak menghabiskan modal karena terlalu besar investasinya. Dan yang kelima, bisa ditingkatkan skalanya menjadi industri. Jadi tidak hanya terpaku menjadi usaha kecil, tapi bisa berkembang menjadi lebih besar. Selanjutnya ada peluang usaha yang bernilai jual. Itu memiliki ciri-ciri yaitu mampu memenuhi kebutuhan konsumen, memiliki keunggulan bersaing, tidak bersifat sementara, dan ada nilai uangnya, serta memenuhi aspek kreatif dan inovatif. Selanjutnya kita membahas tentang analisis peluang usaha. Untuk dapat menggali dan memanfaatkan peluang usaha, seorang wirausaha harus dapat berpikir secara positif dan kreatif. Di antaranya yaitu percaya dan yakin bahwa usaha tersebut dapat dilaksanakan. Yang kedua, mau menerima gagasan atau ide-ide baru. Yang ketiga, memiliki semangat kerja yang tinggi. Yang keempat, mampu berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya bertanya pada diri sendiri, dan yang terakhir mau mendengarkan saran dari orang lain. Adapun tujuan dari analisis peluang usaha itu untuk mengetahui apakah usaha tersebut layak dikerjakan atau tidak. Oleh sebab itu, seorang wirausaha harus cermat, yakin, dan berani. Nah, berikut tujuan analisis peluang usaha. 1. Untuk menemukan peluang usaha. 2. Untuk menemukan potensi usaha. Ketiga, untuk mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia. Dan yang keempat, untuk mengetahui berapa lama usaha tersebut bertahan. Selanjutnya, persiapan peluang usaha. Untuk melakukan analisis peluang usaha, dibutuhkan beberapa persiapan. Di antaranya, meneliti luas usaha yang dipilih, bentuk usahanya, jenis usaha yang ditekuni, dan kita harus juga mengenal informasi usaha yang diterima, serta memiliki peta peluang usaha yang menguntungkan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah analisis peluang usaha. Ada 11. Yang pertama, membuat sketsa bidang usaha yang ditekuni. Yang kedua, penyediaan modal. Yang ketiga, mengurus izin usaha. Yang keempat, menyiapkan tenaga kerja. Yang kelima, menyiapkan sarana. Yang keenam, menyiapkan bahan baku. Yang ketujuh, menetapkan lokasi. Selanjutnya, yang kedelapan, yaitu menetapkan metodologi. Yang ke-9, menetapkan teknologi usaha. Yang ke-10, menetapkan manajemen. Dan yang ke-11, mencari mitra usaha. Dalam berwirausaha, kita tentu pasti melewati yang namanya sebuah kegagalan untuk menuju sebuah keberhasilan. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Adapun faktor-faktor penyebab keberhasilan wirausaha itu ada faktor manusia, faktor keuangan, faktor perencanaan, dan faktor pemasaran. Nah, dari faktor manusia ini sendiri, itu ada dibedakan menjadi 3 jenis lagi.
Yang pertama itu kepribadian. Kepribadian kita bagaimana, terus pengalaman yang dimiliki itu bagaimana, dan ilmu pengetahuan yang kita miliki untuk berwirausaha itu sudah sampai di mana. Yang perencanaan juga begitu. Kita harus tahu produk apa yang mau dibuat, berapa modal yang dibutuhkan, siapa calon konsumen sasaran kita, di mana tempat usaha kita, dan siapa saja yang terlibat dalam kegiatan usaha tersebut. Selain itu, dalam pemasaran pun kita harus mengetahui nih, siapa yang akan memasarkan produk, siapa yang akan beli produk kita, pembeli potensial istilahnya, kan? Dan apa strategi yang digunakan. Nah, setelah itu kita juga akan membahas tentang faktor-faktor keberhasilan seorang usaha dalam menjalankan usaha menurut Adiaksa. Itu harus dilandasi dengan falsafah yang dikenal dengan nama Doraemon. Nih, ini rumus. Rumus menurut Adiaksa Daud. Itu ada rumus Doraemon supaya kita tahu faktor apa saja sih yang membuat kita berhasil dalam menjalankan sebuah usaha. Itu faktor yang D, ada tulisan Doraemon ya, ada D. D yang pertama itu dream. Dream itu pasti memiliki impian. Yang O itu opportunity. Opportunity di sini dimaksudkan mampu mencari peluang usaha. Selanjutnya huruf R. Ada huruf R di sini itu adalah reform. Reform itu menyusun perencanaan dan mengimplementasikan secara sistematis. Selanjutnya ada A. A itu adalah action. Action itu harus kita bergerak, melakukan sebuah tindakan. Kita juga harus punya energi. Energi itu kita memiliki semangat yang tinggi. Jika tidak memiliki semangat yang tinggi, tentu yang ditemui adalah sebuah kegagalan, kan? Dan selanjutnya ada mapping. Mapping itu bisa melakukan pemetaan usaha dengan analisis SWOT. Kalian tahu kan apa itu SWOT? Strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, selanjutnya O yang kedua di sini adalah organizing. Organizing itu bergabung dengan organisasi atau kumpulan. Biasanya organizing di sini untuk usaha kecil dan menengah itu ada UMKM, ya kan? Nah, dan yang selanjutnya adalah network. Network itu adalah jaringan atau relasi yang luas. Oleh sebab itu, jika kita ingin kegiatan usaha kita berhasil, kita harus sebelumnya kita harus memiliki dulu jaringan. Kita harus punya teman, kita harus memiliki keakraban dengan yang lain supaya kita bisa menawarkanlah jasa-jasa atau usaha yang telah kita buat selama ini. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang faktor-faktor keberhasilan berwirausaha. Sekarang kita juga akan membahas tentang faktor-faktor penyebab kegagalan wirausaha. Menurut Zimmer, yang menyebabkan wirausaha gagal dalam menjalankan usahanya itu tidak kompeten dalam manajerial, kurang pengalaman, tidak bisa mengelola keuangan, lokasi yang kurang mendukung, gagal dalam perencanaan, sikap yang kurang bersungguh-sungguh, ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan, dan kurang pengawasan peralatan. Itu adalah faktor penyebab kegagalan menurut Zimmerer. Selanjutnya kita akan membahas tentang memanfaatkan peluang secara kreatif dan inovatif. Berdasarkan penelitian, kreativitas itu dapat diidentifikasikan yaitu menciptakan, memodifikasi, dan mengkombinasikan. Bahasa Inggrisnya itu to create, to modify, to combine, ya. Dan selanjutnya itu jenis-jenis inovasi. Inovasi sendiri menurut Stephen Robbins yaitu sebuah ide atau gagasan baru yang diterapkan untuk memperbaiki suatu produk. Adapun ciri-ciri inovasi adalah memiliki kekhasan atau khusus, memiliki ciri atau unsur kebaruan, dilaksanakan melalui program yang terencana, dan memiliki tujuan. Sedangkan inovasi menurut Kuratko ada 4 jenis, yaitu invensi atau penemuan baru,
ekstensi atau pengembangan dari yang sudah ada sebelumnya. Duplikasi itu adalah penggandaan atau memperbanyak produk yang sudah ada dan terkenal. Istilahnya KW-nya lah ya. Dan yang terakhir adalah sintetis. Sintesis, penggabungan atau pengkombinasian konsep dan formula yang sudah ada menjadi formula baru. Sumber peluang usaha itu diawali dengan adanya ide atau prinsip yang bersumber dari faktor internal dan eksternal. Atau adapun faktor internal yaitu pengetahuan yang dimiliki, pengalaman dari individu itu sendiri, pengalaman dari orang lain, dan pemikiran yang muncul dari diri sendiri atau yang disebut dengan intuisi. Sedangkan faktor eksternalnya adalah masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan, kesulitan yang dihadapi sehari-hari, kebutuhan yang belum terpenuhi, pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Nah, itu dari faktor eksternalnya ya. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan analisis peluang usaha. Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam menganalisis peluang usaha. Itu bisa kita pakai yang namanya analisis SWOT. Sebelumnya sudah saya jelaskan SWOT itu apa. Bukan jelaskan ya, hanya memaparkan kepanjangan dari SWOT itu apa. SWOT itu strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, strength di sini itu adalah kekuatan yang dimiliki perusahaan yang dapat digunakan untuk mendukung usaha. W itu adalah weakness kan, yaitu kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Bila tidak diatasi akan menghambat kinerja usaha. Opportunity itu peluang atau kesempatan untuk mengembangkan usaha, dan threat itu ancaman, gangguan, hambatan baik dari luar ataupun dari dalam perusahaan itu sendiri. Sekian dulu pembahasan tentang studi kelayakan usaha, peluang usaha kita kali ini. Di slide selanjutnya kita akan membahas dengan pembahasan yang baru. Yap, adapun pembahasan kita yang baru ini adalah mengenai tentang haki atau hak atas kekayaan intelektual. Nah, haki ini adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus, baik yang bersifat sosial maupun ekonomis. Adapun prinsip-prinsip haki yaitu prinsip ekonomi, keadilan, prinsip kebudayaan, dan prinsip sosial. Sedangkan tujuan dan sifat haki yaitu tujuannya ya adalah mencegah adanya kemungkinan pelanggaran haki milik orang lain, meningkatkan daya saing pangsa pasar, dan yang ketiga bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian bisnis dan industri di Indonesia. Sedangkan sifatnya itu ada dua, yaitu memiliki jangka waktu tertentu dan bersifat eksklusif. Klasifikasi hak kekayaan intelektual. Berdasarkan WIPO, The Creation of the Human Mind, hak atas kekayaan intelektual dapat dibagi menjadi dua, yaitu hak cipta atau copyright dan hak kekayaan industri atau industrial property right. Nah, yang pertama itu hak cipta. Sifat hak cipta sendiri itu dianggap sebagai benda bergerak dan tidak berwujud. Hak cipta dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian. Hak cipta tidak dapat disita kecuali jika diperoleh secara melawan hukum. Hak-haknya sendiri tercakup dalam hak cipta yaitu hak eksklusif dan hak ekonomi dan hak moral. Hasil ciptaan yang dilindungi undang-undang adalah karya cipta dalam 3 bidang, ilmu pengetahuan, seni, dan hak cipta sastra yang mencakup buku, program komputer, pamflet, perwajahan, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya sejenis dengan itu. Ada juga alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Selain itu ada musik atau lagu dengan atau tanpa teks, drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Seni rupa juga termasuk dalam segala bentuk seperti
seni lukis, gambar, ukir, kaligrafi, kolase, seni patung, dan seni terapan. Selain itu ada juga arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan, bunga rampai, tafsir, saduran, database, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan. Selanjutnya ada hak kekayaan industri, meliputi hak paten, hak merek, dan hak varietas tanaman, perlindungan varietas tanaman, atau hak pemulia tanaman, hak PVT, dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, sebab lain yang dibenarkan undang-undang. Rahasia dagang dalam pasal 1 Undang-Undang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, adapun yang dimaksud ke dalam informasi teknologi adalah informasi tentang penelitian, informasi tentang produksi, informasi mengenai kontrol mutu, desain industri menurut undang-undang, desain tata letak sirkuit terpadu. Kriteria desain tata letak sirkuit terpadu antara lain yang mendapat perlindungan yaitu hak desain tata letak sirkuit terpadu. Desain tata letak sirkuit terpadu dinyatakan orisinil apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain. Tentu saja desain industri harus terdaftar pada Ditjen HKI untuk memperoleh perlindungan, dan terakhir indikasi geografi. Syarat karya intelektual yang dapat dipatenkan. Suatu karya yang dapat dipatenkan harus memenuhi beberapa persyaratan secara substantif, yaitu sebagai berikut: bersifat baru, bersifat inventif, dan bersifat aplikatif. Prosedur pengajuan permohonan haki harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu harus memiliki judul invensi, latar belakang invensi, uraian singkat, uraian lengkap, gambar teknik, uraian singkat, abstrak, dan klaim. Persyaratan lain yang merupakan formalitas untuk dilengkapi selama 3 bulan sejak tanggal penerimaan dan dapat 2 kali diperpanjang, masing-masing untuk 2 dan 1 bulan, antara lain surat penyataan hak, surat pengalihan hak, surat kuasa, fotokopi KTP, fotokopi akta, fotokopi NPWP, badan hukum jika pemohon adalah badan hukum, fotokopi KTP atau identitas orang yang bertindak atas nama pemohon badan hukum untuk menandatangani surat penyataan dan surat kuasa. Selanjutnya, invensi tidak dapat dipatenkan apabila bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan. Yang kedua, berupa metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan. Yang ketiga, teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Yang keempat, semua makhluk hidup, kecuali jasad renik, serta proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Nah, pemegang hak paten juga berkewajiban untuk membayar biaya tahunan. Jika pemegang hak paten tidak membayar biaya pemeliharaan selama 3 tahun berturut-turut, maka hak paten akan dianggap batal demi hukum. Baiklah, sekian penjelasan tentang 2 materi yang sudah kita lihat sebelumnya. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena tidak ada manusia yang sempurna dan saya pun masih harus banyak belajar untuk bisa memberikan yang terbaik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.